Kenapa kamu? Ini saya seperti patung Jenderal Sudirman di Jalan Sudirman. Oke, tapi beliau emang sosok yang pantas dan wajar Sangat banget nasionalis gitu ya. banget ya. Menjadi ikonik di sebuah jalan besar di Jakarta. Karena saya pun sangat bangga punya jenderal seperti Jenderal Sudirman. Kenapa? Selain beliau pejuang yang luar biasa, beliau juga sangat religius ternyata. Betul sekali. Seperti apa religiusnya? Langsung kita saksikan beritanya berikut ini. Keislaman Jenderal Sudirman. Pemirsa beriman, siapa yang tak kenal tokoh yang satu ini? Ya, dia adalah Jenderal Sudirman. Beliau mungkin sudah menjadi ikon di negeri ini, baik kota di Indonesia yang menggunakan nama Jenderal Sudirman sebagai nama jalan di kota tersebut. Di Jakarta, tubuhnya diabadikan dalam bentuk patung setinggi 6,5 meter di atas penyangga 5,5 meter. Patung ini menghadap utara dibalut jas yang kedodoran. Ia memberi hormat entah kepada siapa. Di tanggal 24 Januari lalu, dikenang sebagai hari lahir Jenderal Sudirman. Barangkali hanya sedikit cerita yang kita ingat dari Sudirman, sedikit kenangan yang dapat kita ketahui dalam buku sejarah-sejarah. Jenderal Sudirman adalah panglima tentara yang pertama. Terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga 24 Januari 1916, Sudirman yang memiliki nama asli Raden Sudirman diadopsi oleh pamannya yang seorang priai. Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa yang rajin. Ia sangat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk mengikuti kepanduan pramuka Hizbul Wathan. Saat di sekolah menengah, Sudirman mulai menunjukkan kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi. Di sekolah dasar Muhammadiyah, ia juga aktif dalam kegiatan Muhammadiyah lainnya dan menjadi pemimpin pemuda Muhammadiyah pada tahun 1937. Karir militer Sudirman tergolong cepat. Pada masa itu pula, Sudirman mengikuti pendidikan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Kemudian ia diangkat menjadi komandan batalion di Kroya. Jasa pertama Sudirman setelah kemerdekaan ialah merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Sesudah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR terbentuk, ia diangkat menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Bulan Desember 1945 ia memimpin pasukan TKR dalam pertempuran melawan Inggris di Ambarawa. Dalam konferensi TKR tanggal 12 November 1946, Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR. Lalu tanggal 18 Desember 1945, ia dilantik oleh Presiden dengan pangkat Jenderal. Sejak itu TKR tumbuh menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sudirman yang pada masa pendudukan Jepang menjadi anggota Badan Pengurus Makanan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Banyumas ini pernah mendirikan koperasi untuk menolong rakyat dari bahaya kelaparan. Jenderal yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi ini akhirnya harus meninggal pada usia yang masih relatif muda, yaitu di usianya yang menginjak 34 tahun. Pemirsa, mungkin ada hal yang sering lupa diceritakan oleh buku-buku sejarah, bahwa Jenderal Sudirman dekat sekali dengan perjuangan Islam. Lalu, sebesar apa pengabdiannya kepada agama Islam, sehingga banyak yang menyebutkannya kaji, yang dalam bahasa Jawa adalah panggilan untuk Pak Haji, walaupun sebenarnya Sudirman belum pernah ke Mekah. Pemirsa beriman, selain terkenal dengan jiwa semangat juang yang tinggi dan kebijaksanaannya dalam memimpin peperangan, Jenderal Sudirman yang biasa dipanggil Pak Dirman juga terkenal sebagai sosok yang religius. Hampir semua orang tahu bahwa Pak Dirman adalah orang yang soleh dan taat beragama. Dalam perjalanan gerilya, setiap mampir di pedesaan atau kampung, Pak Dirman selalu menyelenggarakan pengajian. Tiap malam, Pak Dirman selalu menunaikan sholat tahajud, walau ia tengah menderita penyakit paru-paru yang kronis. Pak Dirman dulunya berasal dari keluarga santri. Dalam rangka mengobarkan semangat jihad di kalangan tentara dan masyarakat, Pak Dirman sering menjalin kerjasama dengan pesantren-pesantren. Seperti pada waktu pertempuran Ambarawa, Pak Dirman bekerja sama dengan pondok pesantren yang dipimpin Kiai Siraj. Pondok pesantren mengiring santri-santrinya untuk turut berjihad dalam pertempuran Ambarawa. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Jenderal Sudirman sangat dekat dengan perjuangan Islam adalah pada pertengahan tahun 1946.
Pada saat itu, Pak Dirman mengadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Adnan di Surakarta. Ia bertemu dengan suatu ormas yang diberi nama Hizbullah Sabillah yang sedang mempersiapkan kembali maju ke medan perang di Alastuwo dan Bugen. Kedatangan Jenderal Sudirman ini menambah semangat juang para anggota Hizbullah Sabillah yang tengah bersiap berangkat ke medan perang. Dalam pertemuan tersebut, Pak Dirman mengawali kata sambutannya dengan melantunkan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Asy-Syaff ayat 10 hingga 12 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang akan menyelamatkanmu dari siksa yang pedih, yaitu kamu yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwamu." Bukan hanya itu, dalam setiap pidatonya, Pak Dirman selalu menanamkan kepada tiap anak buahnya untuk mempunyai prinsip hidup mulia atau mati syahid. Ayat Al-Quran yang selalu menjadi pegangan andalan dia adalah ayat yang artinya, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Dalam perangnya, Pak Dirman terkenal dengan sosok yang tangguh. Walaupun dalam keadaan lemah karena sakit, ia tetap bertekad ikut terjun bergerilya maupun harus ditandu. Dalam keadaan sakit, ia memimpin dan memberi semangat pada prajuritnya untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dalam perangnya, Jenderal Sudirman juga sering meneriakkan takbir Allahu Akbar saat memimpin peperangan untuk menambah semangat juang. Masya Allah. Pemirsa beriman, begitu luar biasa perjuangan Jenderal Sudirman dalam membela tanah air. Namun beliau tetap menjaga ketaatannya dalam menjalankan syariat Islam. Bahkan beliau juga memberi acuan semangat kepada semua anak buahnya dengan panduan agama Islam. Dari kisah dan perjuangan Jenderal Sudirman, semoga bisa menjadi motivasi kita untuk membangun semangat juang kita bukan dalam berperang di medan perang, namun berperang dalam menjalankan ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta yang telah dituntunkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Amin ya Rabbal Alamin. Gak salah ya ternyata memilih seorang pemimpin, dan beliau juga kenapa kita angkat sekarang karena kebetulan tanggal 24 kemarin itu hari lahirnya Pak Dirman. Ya, dan sekalian kita kilas balik bagaimana perjuangan beliau dan sosok yang jarang sekali orang angkat, sosok religiusnya ini yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi. Dan tadi melihat kisah perjuangannya, bagaimana ketika itu Jenderal Sudirman sebagai jenderal termuda ya ketika itu usia 30-an awal diangkat menjadi jenderal, terus bersatu dengan penduduk-penduduk, sering buat pengajian setiap desa. Itu luar biasa sekali ya. Betul sekali ya. Nah, Insya Allah bisa mencontoh nih ya Insya Allah para pemimpin ya. Nah, pemirsa, untuk bahasan yang selanjutnya nih, mungkin pernah nggak sih ada yang menikah melangkahi kakaknya? Kamu nggak ya? Enggak ya. Adik saya dilangkahin sama adik Kamu saya. Dilangkahin. Nah, kalau budaya Indonesia nih ada sistem kalau ngelangkahin itu ada pelangkahnya. Banyak sih yang mempercayai itu ya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya hukumnya ada di agama kita, di Islam atau di budaya. Nanti kita bahas, oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.